Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Nurtiani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menampilkan video presentasi saya mengenai materi mutasi biologi kelas 12. Semoga video pembelajaran yang saya buat kali ini akan bermanfaat bagi siapapun. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal membahas materi mutasi. Nah, pasti teman-teman bingung kan, apa sih mutasi itu? Jadi, daripada bingung, mending kita tonton video pembelajaran kali ini. Nah, mutasi itu banyak loh jenis-jenisnya, tapi yang akan kita highlight di pembahasan kali ini yaitu mutasi gen, mutasi kromosom, mutasi pada makhluk hidup, dan mutasi pada tumbuhan. Pertama-tama, mutasi itu apa sih? Menurut definisi, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA maupun RNA. Perubahan tersebut bisa terjadi pada taraf urutan gen atau disebut juga mutasi titik, maupun pada taraf urutan kromosom yang disebut aberasi. Peluang terjadinya mutasi di alam adalah sebanyak 1 berbanding 10.000 individu. Mutasi terjadi secara acak yang beradaptasi hanya sebagian kecil. Bila suatu mutasi mempunyai nilai ketahanan dan bentuk baru yang diturunkan telah nampak, maka ketahanan, kedewasaan, dan reproduksi dari bentuk baru itu tidak bersifat acak lagi. Mereka cenderung untuk bertambah dalam populasi dibandingkan dengan anggota populasi lain yang mempunyai nilai selektif rendah. Walaupun mutasi adalah dasar variasi, tetapi peranannya hanya kecil. Yang lebih penting yaitu kombinasi dan poliploidi. Buat yang bingung, apa sih sebenarnya penyebab mutasi itu? Penyebab mutasi atau mutagen terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor fisika yang terdiri dari gen mutagenik dari faktor fisika berupa radiasi, faktor kimia terdiri dari peptisida, industri, makanan dan minuman, juga obat-obatan, dan faktor biologi yang lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Pembagian mutasi atau jenis-jenis mutasi itu sebenarnya banyak sekali. Namun, kali ini kita akan membahas mutasi gen dengan mutasi kromosom. Sebenarnya, apa sih mutasi gen itu? Mutasi gen atau disebut juga mutasi titik atau point mutations adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Urutan nukleotida dalam sebuah DNA disalin dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1 kesalahan untuk setiap 10 miliar nukleotida. Kesalahan itu akan terus-menerus disalin dan diteruskan ke semua generasi sel berikutnya, karena urutan yang salah itu dianggap sebagai urutan yang benar. Perubahan atau mutasi gen bersifat acak, artinya dapat terjadi pada pasangan basa nitrogen mana saja di sepanjang kromosom. Pada mutasi gen tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat atau fenotip akibat mutasi disebut mutan. Apa sih penyebab mutasi gen itu? Penyebab mutasi gen yaitu 1 ada substitusi atau pertukaran. Seperti gambar di samping, peristiwa ini adalah pergantian atau pertukaran basa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan menjadi 2, yaitu 1 transisi atau pergantian basa nitrogen sejenis. Misalnya antara basa purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Contoh, A dengan T diganti menjadi G dengan S, dan S dengan G diganti menjadi A dengan T. Yang kedua, ada transversi, adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Misalnya, pergantian basa nitrogen purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Contoh, T dengan A diganti menjadi A dengan T, dan G dengan S diganti menjadi S dengan G.
Ada juga adisi atau insersi atau penambahan seperti gambar di samping. Peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Dan delesi yaitu pengurangan. Peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delesi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Mutasi gen ini ada beberapa jenis, yaitu 1. Mutasi gen alami yang diwariskan dari orang tua ke anak. Mutasi ini juga bisa disebut sebagai mutasi germline, sebab gen-gen ini terdapat pada sel sperma dan sel telur yang juga bisa disebut sel germ. Saat bersatu dengan sperma, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menerima DNA dari kedua orang tua. Jika DNA ini adalah DNA yang mengalami mutasi, maka bayi yang lahir dari sel telur ini akan mewariskan DNA mutasi itu di semua sel tubuhnya. Yang kedua, ada mutasi gen buatan, yaitu sering disebut juga sebagai mutasi somatis. Mutasi ini tidak diturunkan dari orang tua dan tidak muncul di semua sel tubuh. Perubahan atau mutasi ini bisa terjadi karena berbagai hal, seperti faktor lingkungan atau kesalahan yang dibuat oleh DNA saat proses pembelahan sel. Pembagian yang kedua yaitu mutasi kromosom. Secara definisi, mutasi kromosom diartikan sebagai perubahan atau kesalahan yang terjadi pada suatu kromosom. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada saat proses mitosis atau meiosis berlangsung. Berbeda dengan mutasi DNA yang dimana kesalahan terjadi pada segmen DNA, pada mutasi kromosom, kesalahan yang terjadi yang menyebabkan adanya perubahan pada keseluruhan kromosom itu sendiri. Beberapa tipe mutasi kromosom yang sering terjadi yaitu mutasi struktur kromosom, mutasi jumlah kromosom, dan mutasi kromosom terpaut seks. Perubahan struktur kromosom terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Delesi atau bagian DNA tidak terduplikasi atau hilang selama replikasi berlangsung. 2. Duplikasi, yaitu sebagian atau beberapa bagian DNA mengalami penggandaan. 3. Inversi, yaitu bagian kromosom terbalik sehingga menyebabkan kesalahan urutan. 4. Translokasi, yaitu fragmen kromosom berada di kromosom non-homolognya. Perubahan jumlah kromosom, perubahan set atau euploidi adalah perubahan pada jumlah N-nya. Artinya, suatu keadaan jumlah kromosom yang kurang atau lebih dari normal, perubahan set kromosom dapat diusahakan melalui penghambatan pemisahan kromosom dengan cara induksi kolkisin dan dekapitasi. Euploidi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Autoploidi, yaitu genom N mengganda sendiri karena terjadi gangguan saat meiosis. Dan yang kedua, yaitu alloploidi, yaitu genom mengganda karena terjadi perkawinan antar spesies yang berbeda kromosomnya. Perubahan penggandaan atau anesomi. Anesomi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu 1. Anafase lag, yaitu tidak melekatnya kromatin pada gelendong pada saat anafase meiosis 1. Dan kedua, ada non-disjungsi, yaitu gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase dari meiosis. Macam-macam non-disjungsi. 1. Monosomi, salah satu kromosomnya hanya 1. 2. Trisomi, salah satu kromosomnya ada 3. 3. Tetrasomi, yaitu salah satu kromosomnya ada 4. 4. Yaitu nulisomi, yang ada 2 macam kromosom yang hanya 1. Contoh-contoh mutasi gen pada tumbuhan. Pertama, ada kubis ungu beracun. Beberapa waktu lalu, muncul sebuah kabar bahwa para ilmuwan dari Cina telah berhasil melebur dan mencampur darah kalajengking dengan gen kubis untuk membuat kubis berbisa yang katanya unik. Manfaatnya apa? Menurut para ilmuwan, setiap serangga atau hama yang menggigit kubis ini akan mati seketika. Lantas, bagaimana jika manusia memakannya?
Mereka percaya tidak akan berdampak apapun kepada manusia. Yang kedua ada semangka kotak. Semangka kotak telah menjadi tren di berbagai negara, salah satunya Jepang. Menarik memang melihat semangka yang biasanya berbentuk bulat, akan tetapi yang satu ini justru berbentuk kotak mirip kubus. Penamaannya seperti semangka pada umumnya, hanya saja saat mulai berbuah, semangka dimasukkan ke dalam kotak persegi agar perkembangannya dapat menyesuaikan bentuk kotak tersebut. Yang ketiga ada grapple. Grapple merupakan hasil rekayasa antara apel dan anggur. Buah ini masih berbentuk apel, namun memiliki tekstur seperti anggur. Sedangkan rasanya merupakan campuran dari rasa kedua buah. Setelah mengalami rekayasa genetika, keunggulan dari grapple ini tidak hanya memiliki rasa baru, tapi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya juga mengalami peningkatan. Grapple memiliki dosis vitamin C sangat tinggi, melebihi kandungan yang dimiliki apel dan anggur. Kemudian ada cucamelon. Cucamelon merupakan buah hasil rekayasa yang sungguh luar biasa karena melibatkan 3 jenis buah, semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Ukuran buahnya seperti anggur, namun terlihat seperti semangka mini dan rasanya seperti mentimun dan jeruk nipis. Tanaman penghasil cucamelon bisa dikembangkan dengan mudah, bahkan bisa ditanam dalam pot dan di luar ruangan. Kelebihan dari cucamelon sangat kebal terhadap hama dan tahan kering. Tanaman buah ini berasal dari Meksiko dan sudah ada sejak berabad-abad lalu. Cucamelon bisa dikonsumsi dalam berbagai cara, baik dikonsumsi langsung, dicampur salad, atau dicampur sebagai bahan koktail. Nah, cukup sekian pembahasan dari kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi mutasi yang barusan dijelaskan. Nah, teman-teman jangan lupa nih, penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktivitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. Yuk patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.